Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Hamam di Istimewa Multi Farm. Hari ini kita akan melakukan vaksinasi dengan metode air minum. Jadi ini sedikit tips untuk teman-teman yang mau vaksinasi menggunakan air minum. Nah, persiapan pertama itu tentunya menyiapkan vaksinnya. Vaksin harus dalam kondisi suhu udara yang dingin ya, antara 2-8 derajat Celcius. Jadi kalau kondisinya kandangnya dekat rumah atau kandangnya ada kulkas, baiknya masih disimpan di kulkas. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kandangnya jauh dari nggak ada kulkas gitu, sebaiknya bawa cooler box atau apapun lah yang, atau termos, atau pakai apa atau pakai yang styrofoam gitu untuk membawa vaksinnya. Jadi harus dalam keadaan yang dingin, karena kalau vaksin dengan air minum ini vaksin live, jadi vaksin hidup, itu vaksin yang dari virus yang dilemahkan. Nah, jadi tidak boleh kena sinar matahari, tidak boleh kena udara yang tidak sesuai, itu akan menyebabkan vaksinnya mati. Nah, beda kalau dengan vaksin yang kill ya, vaksin yang kill yang biasanya disuntikkan. Vaksin live juga bisa disuntikkan, tapi vaksin kill biasanya itu pasti disuntikkan. Nah, itu persiapannya beda. Kalau vaksin kill itu harus di thawing dulu sebelum dipakai. Jadi di thawing itu suhunya dibuat sama dengan suhu lingkungan. Bisa didiamkan atau sedikit dihangatkan lah dengan menggunakan tangan atau bagaimanapun caranya. Yang penting jangan kena sinar matahari. Nah, itu caranya seperti itu kalau untuk vaksin kill. Tapi kalau vaksin live sampai aplikasi harus dalam keadaan yang dingin ya, biar aman. Nah, selanjutnya memastikan kondisi ayamnya sehat. Jadi mau vaksin apapun itu harus dalam kondisi ayam sehat supaya terbentuk antibodi yang maksimal. Jadi kita harus memastikan ayam-ayam kita sehat, ngorok atau tidak. Nah, kebetulan ini seminggu yang lalu itu kena CRD ya, ngorok. Ini sudah 2 hari ini kondisinya sudah membaik, sudah tidak ngorok lagi, makanya kita berani memberikan vaksin. Nah, misal jadwalnya vaksin ND ternyata pas dia ngorok, nah, itu harus diobati dulu, vaksin apapun lah. Jadi harus diobati dulu baru kita vaksin. Jadi kalau misalnya kena CRD atau koksi atau apapun penyakitnya, itu kalau misalnya ayam sakit itu jangan divaksin. Pokoknya itu catatan penting, itu jangan sampai lupa, ayam sakit tidak boleh divaksin. Nah, untuk memberikan kekebalan maksimal. Bahkan kalau misalnya ayam sakit kita vaksin, itu malah bisa jadi penyakit yang baru, karena kita akan memberikan vaksin, terutama vaksin live ini kan memberikan suntikan virus yang dilemahkan. Otomatis kita memasukkan virus ke tubuh ayam. Kalau misalnya kondisi ayamnya sakit, nanti dia bisa jadi malah dia kena penyakit itu. Nah, itu yang ditakutkan seperti itu. Setelah kondisi ayam sakit, kita juga harus menyesuaikan jadwalnya sesuai program. Jadi program vaksinnya apa aja sesuai urutannya. Nah, kita vaksin yang itu. Nah, terus untuk aplikasi yang tepat juga harus sesuai. Misalkan untuk ayam baru datang atau ayam umur 4 hari itu, untuk vaksin live-nya kita tetes mata.
Nah, kemudian untuk gumboro yang pertama di hari ke-7 atau hari ke-10 itu kita berikan cekok. Lah itu semua itu ada alasannya. Kenapa kok kita tetes lewat mata, tetes lewat cekok atau lewat hidung. Kemudian ada suntik sukutan, ada suntik lewat dada atau kaki. Itu semuanya ada alasannya. Kapan hari nanti saya berikan sedikit sharing lagi tentang itu, mungkin di video yang lain. Nah, untuk hari ini, khusus hari ini saya beri tentang metode vaksinasi menggunakan air minum. Nah, pokoknya yang tadi yang umum tadi itu yang harus syarat umum itu harus terpenuhi ya. Ayam sehat sesuai jadwal, kecuali sakit. Yang sakit harus diundurkan, nggak apa-apa. Yang penting tidak terlalu lama saja, nggak masalah. Itu kemudian pengkondisian vaksinnya harus sesuai, harus benar. Nah, lalu untuk air minum kita bisa menyiapkan susu skim. Nah, nanti kita lanjut untuk persiapan sebelum memberikan vaksinnya, dari susu skimnya dan caranya seperti apa. Nah, kemudian yang tidak kalah penting itu bersihkan tempat minum yang kita pakai ya, baik yang pakai nipel harus dibersihkan dari sisa-sisa antibiotik atau vitamin, harus di flushing dulu ya. Atau yang lewat pakai talang air minum, kalau misalnya untuk ayam layer itu juga harus dibersihkan, terutama yang bagian dalamnya kalau galon. Nah, selanjutnya karena vaksin ini nanti kalau misalnya sudah kita larutkan itu sudah aktif. Nah, cara mengaktifkan vaksin dengan cara melarutkan di air untuk vaksin live ya. Melarutkan di air itu vaksin sudah aktif hidup. Kalau misalnya dalam kondisi dingin itu istilahnya masih dorman lah, masih tidur. Nah, cara mengaktifkannya dengan dimasukkan ke air. Nah, setelah masuk ke air itu harus habis maksimal 2 jam. Nah, setelah 2 jam itu nanti air dibuang. Nah, karena seperti itu makanya kita berikan air yang sedikit saja, tidak usah terlalu banyak airnya. Airnya sedikit saja, kemudian kita puasakan ayamnya, bisa 1 atau 2 jam nggak masalah ya. Airnya kebanyakan, saya kurangi karena ayamnya sedikit. Yang penting itu dosisnya masuk ya, makanya lebih baik menggunakan air yang sedikit saja. Dipuasakan selama 2 jam. Nah, kemudian ini susu skim yang saya pakai. Susu skim banyak sekali ya, ada banyak merek lah. Ini bisa seperti ini, atau yang medium itu medium milk atau apapun lah. Dosisnya 30 gram per 15 liter air. Nah, ini airnya enggak ada 15 liter. Nah, kita kira-kira saja. Nah, fungsi susu skim ini untuk apa sih? Nah, ini dia. Fungsinya ada untuk pelarut vaksin, memperbanyak umur vaksin. Nah, kemudian media untuk mengikat logam berat yang ada dalam air. Nah, jadi vaksin ini untuk memperpanjang umur vaksin dan mengikat logam berat. Itu yang harus diingat, mengikat logam berat. Nah, bagaimana cara susu skim mengikat logam berat? Nah, susu skimnya kita campurkan, kemudian kalau kebanyakan orang itu setelah dicampurkan seperti ini langsung dimasukkan vaksinnya. Nah, padahal itu kurang tepat ya. Nah, tadi kan ada disebutkan fungsi mengikat logam berat. Nah, kalau misalnya diaduk-aduk seperti ini, itu kapan waktunya dia terikat logam beratnya? Nah, padahal vaksin itu sangat baik kalau menggunakan air yang murni yang tanpa ada logam berat atau mineral. Nah, jadi susu skim kita masukkan, kemudian kita diamkan 15-30 menit lah.
Oh ya, sebelumnya air ini sudah kita treatment ya, sudah kita treatment pakai BioAqua, jadi harapannya sudah bebas dari koli. Atau kalau misalnya pakai air kaporit itu sudah didiamkan kira-kira 6 jam sampai 8 jam. Ini kita sudah campurkan dengan susu skim, kemudian kita diamkan, biarkan susu skimnya ini bekerja sehingga ada endapan-endapan di air ini. Jadi endapan itu adalah susu dan logam beratnya. Nah, ini kita biarkan dulu. Nah, kemudian nanti baru vaksin kita berikan. Nah, vaksin diberikan sedikit-sedikit saja, yang penting semua rata di semua galon. Nah, kemudian diberikan ke ayam. Karena sudah dipuasakan, nanti 1 atau 2 jam itu harapannya sudah habis semua. Nah, sudah habis semua. Kalau tidak habis, dibuang, kita ganti dengan air yang baru, kita ganti dengan vitamin. Setelah 15 menit tadi, sebaiknya pisahkan air rendaman itu tadi ya, air itu kita pisahkan, endapannya jangan sampai ikut. Kemudian kita masukkan vaksinnya, lalu kita distribusikan ke semua tempat minumnya. Nah, ini langsung segera diberikan ke ayam. Tuh, lihat ayamnya sudah kehausan sekali karena tadi saya puasakan sekitar 2 jam. Nah, ayam mereka langsung minum rebutan. Masalah nanti kalau sudah puas minum, nanti mereka gantian. Nah, ini nanti 1 jam lagi kita kontrol, kemudian diganti menggunakan vitamin. Nanti kita pakai vitamin dosis tinggi atau anti stres juga boleh untuk vitamin setelah vaksin. Nah, nanti harapannya 1 atau 2 jam maksimal sudah habis ya. Nah, kalau melihat mereka minum lahap sekali sih harusnya sudah habis. Oke, gitu dulu dari saya. Nanti kita tunggu 1 jam saja, kemudian kita ganti dengan vitamin. Assalamualaikum.